Ya, kawasan industri terpadu di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah menjadi satu harapan baru dalam upaya optimalisasi potensi investasi di Indonesia. Bukan hanya disiapkan untuk menampung relokasi investor dari Tiongkok, namun juga dalam memikat investasi di tengah pandemi yang belum usai. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam memoles iklim investasi saat ini? Kita akan membahasnya bersama PLT Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Bapak Nurul Ihwan, dan Ekonom Wijayanto Samirin. Baik, saya langsung sapa Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto. Pak Nurul. Ya, Mas Andra. Ya, Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto, ini terkait dengan dampak pandemi terhadap iklim investasi kita saat ini. Seperti apa secara garis besar? Mungkin Pak Nurul bisa menjelaskan dulu seperti apa iklim investasi kita saat ini. Ya, baik. Terima kasih Mas Andra. Ya, saya rasa semua negara juga terkena implikasi atas pandemi corona yang sekarang terjadi ini. Tidak ada negara yang terkecualikan dari kejadian pandemi corona ini. Semua negara mengalami kontraksi atas pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia pada kuartal pertama kemarin itu kita tumbuh hanya sekitar 2,9% gitu ya. Dan ini bisa jadi belum selesai, karena kan kita juga belum tahu sampai sekarang akan berakhir sampai kapan pandemi corona ini. Nah, justru yang kita khawatirkan adalah di kuartal kedua ini. Dan itu pun nampaknya akan berjalan paralel dengan performa dari investasi. Di kuartal pertama kita memang masih melihat ada realisasi investasi yang masih bagus, tapi pada kuartal pertama itu Indonesia kan belum terlalu terpengaruh atas kejadian pandemi corona. Karena kita waktu itu baru mulai berasa start terpengaruh oleh corona itu adalah ketika di bulan Maret. Sementara kuartal pertama Januari, Februari, Maret cuma 3 bulan. Dan Maret itu kalau nggak salah sekitar tanggal 24 Maret. Jadi memang belum terasa implikasinya terhadap realisasi investasi. Tetapi di kuartal kedua nanti, ini bisa jadi kita boleh berhati-hati karena baru terasa implikasi langsungnya ini pada saat kuartal kedua nanti, Mas. Oke, baik. Saya minta tanggapan dulu dari Pak Wijayanto. Pak Wijayanto melihat iklim investasi kita saat ini seperti apa, Pak Wijayanto? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam situasi seperti sekarang ketika konsumsi rumah tangga turun, kemudian spending pemerintah juga relatif stagnan, ekspor impor juga relatif stagnan, investasi ini merupakan harapan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat tentang investasi domestik umumnya terkendala karena appetite dari investor yang masih menahan diri. Kemudian yang kedua juga masalah likuiditas, masalah financing yang sangat terbatas, itu investasi dalam negeri. Nah, kalau kita berbicara investasi dari luar negeri atau FDI, maka kita juga melihat sebenarnya secara umum investor global itu menahan diri, kecuali mereka yang akan melakukan relokasi. Jadi investor-investor di Jepang, Tiongkok, kemudian Korsel, Taiwan, yang mereka mencoba memanfaatkan situasi slowdown seperti saat ini untuk merelokasi industrinya, itu sebenarnya merupakan target utama kita. Nah, situasi investasi di Indonesia tentunya tidak sebaik saat sebelum pandemi, gitu ya. Tetapi situasi ini menjadi lebih menantang karena kalau kita berebut limpahan atau relokasi investasi dari beberapa negara itu, kita mempunyai kompetitor klasik seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, gitu ya, yang mereka juga melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki diri. Bahkan ketika kita masih berjuang melawan COVID, Thailand dan Vietnam sudah relatif terbebas. Jadi sekarang ini bukan saja masalah iklim investasi kita, tapi bagaimana iklim investasi kita, daya tarik kita relatif dibandingkan dengan negara-negara tetangga, khususnya Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, kalau melihat gambaran ini, sebenarnya apa yang harus dikerjakan oleh Pak Nurul dan teman-teman di BKPM ini tidaklah mudah. Baik. Pak Nurul, informasi hari ini bahwa memang ada sekitar 7 perusahaan yang akan melakukan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia. Ini progresnya seperti apa, Pak Nurul? Iya, terima kasih, Mas. Ini sebenarnya progresnya yang dilaporkan oleh yang disampaikan Pak Presiden dalam kunjungan ke Batang pagi ini, siang tadi. Ini kita sampaikan ada 7 perusahaan yang sudah pasti. Sudah pasti, Mas. Itu sudah pasti dia akan merelokasi investasinya ke Indonesia. Jadi tidak seperti pengalaman di tahun 2019 kemarin, yang 7 ini
adalah pelajaran yang kita ambil ketika kita tidak mendapatkan sama sekali jatah pada saat mereka relokasi di katakanlah periode pertama kemarin. Nah, atas pelajaran tersebut maka kemudian kami di BKPM lebih proaktif menyusun strategi untuk mendekati mereka, dan alhamdulillah 7 perusahaan berhasil kita dekati dan pasti merelokasi ke Indonesia. Kemudian ada juga 17 perusahaan yang sudah menyatakan niatnya untuk relokasi ke Indonesia juga. Dan ini kira-kira proses untuk relokasinya sudah sampai 60-70% lah, Mas. Nah, di samping itu juga kita mencoba mengejar lebih jauh lagi perusahaan-perusahaan yang kita anggap punya potensi akan melakukan relokasi dari Tiongkok ke luar dari Tiongkok, dan kita mengidentifikasi ada sekitar 119 yang punya potensi untuk kita dekati mereka melakukan relokasi ke Indonesia. Jadi ini bukan cuma sekedar cerita, Mas. Jadi mereka sudah menyatakan keinginannya secara resmi, ada surat yang disampaikan kepada Kepala BKPM bahwa mereka akan melakukan relokasi investasinya masuk ke Indonesia. Oke, jadi progresnya sudah 60% Pak ya. Ini relokasinya ini semuanya ke kawasan industri Batang atau gimana? Yang 60-70% itu yang 17 perusahaan, tapi yang 7 perusahaan yang tadi ditayangkan di TV itu sudah pasti relokasi. Sudah 100% pasti akan relokasi ke Indonesia. Oke, itu hanya di Batang saja atau di beberapa daerah lain Pak relokasinya Pak? Ada di beberapa daerah lain, jadi ada yang mereka akan masuk ke Jawa Barat, ada juga yang di Sumatera Utara, kemudian ada juga yang di Banten, dan ada juga yang di Jawa Tengah. Ya, kalau kita melihat sejarahnya kan tadi Bapak mengatakan di tahun 2019 ini sempat gagal kita mendapatkan limpahan relokasi perusahaan dari Tiongkok. Ada 33 semuanya gagal. Nah, ini apa yang membuat 7 perusahaan limpahan dari Tiongkok ini akhirnya mau berinvestasi di tanah air, Pak? Jadi sebenarnya yang kita lakukan memang ada perubahan strategi bagi BKPM ketika kita mencoba memfasilitasi investor yang akan masuk ke Indonesia. Jadi kita sekarang lebih proaktif mendekati kepada mereka, menawarkan potensi yang kita punya, dan kita juga bisa duduk sama-sama dengan mereka berdiskusi tentang kira-kira fasilitas apa yang mereka butuhkan untuk bisa masuk relokasi ke Indonesia. Nah, kemudian khusus untuk yang 7 ini kita juga sudah mendapatkan tugas dari Kepala BKPM bahwa untuk investasi-investasi yang berkualitas dalam konteks penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, maka BKPM akan secara langsung mendampingi, bahkan akan mengurus perizinan-perizinan mereka. Jadi itu yang berbeda, sehingga mereka merasa nyaman bahwa apa yang mereka lakukan untuk berinvestasi di Indonesia, perizinannya, kemudian fasilitas insentif fiskalnya, dan yang lainnya itu akan diakomodir oleh Indonesia melalui BKPM. Oke, baik. Pak Wijayanto, melihat apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Nurul, ini strategi yang dilakukan melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang akan merelokasi usahanya dari Tiongkok. Anda melihatnya apakah ini memang sudah menjadi strategi yang jitu bagi pemerintah? Saya pikir ini langkah yang sangat tepat ya. Karena selama ini kan kita selalu berpikir masalah regulasi yang rumit gitu ya. Tapi sebenarnya ketika regulasi itu sudah diubah, kita juga masih mempunyai permasalahan eksekusi di lapangan gitu ya, masalah birokrasi. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Nurul ini sebenarnya kan tadi strategi jemput bola gitu ya. Ibaratnya BKPM mempunyai account officer gitu ya kalau di dunia perbankan, yang mereka men-serve potensial investor untuk melayani dari A sampai Z. Artinya karpet merah disediakan. Saya pikir memang begini. Jadi pendekatan pragmatis seperti ini perlu dikedepankan. Kita jangan fokus pada upaya memperbaiki iklim investasi secara keseluruhan, itu perlu waktu lama, tapi kita pragmatis. Investornya mana, kita dekati, apa yang mereka butuhkan, kita fasilitasi. Termasuk apa yang dilakukan di Batang, ini saya sangat mengapresiasi ya, karena ini menunjukkan strategi yang pragmatis itu tadi. Apa sih sektornya? Manufacture, karena menciptakan lapangan kerja. Dikasih lahan yang sudah secure, karena selama ini lahan menjadi masalah. Kemudian ditaruh di Batang, tempat dengan UMR yang sangat rendah. Kemudian dengan skill workers yang relatif lebih bagus. Jadi strategi-strategi seperti ini menurut saya akan membuahkan hasil. Apalagi tadi Pak Nurul mengatakan ada sekitar 119 atau 129 potensial investor yang akan merelokasi dari beberapa negara, dan ini di approach one on one.
Oke, Jadi saya pendekatan pragmatis, kemudian jemput bola, kemudian kita mendampingi dari A sampai Z, itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan saat ini. Oke, baik Pak Wijayanto dan juga Pak Nurul, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto. Pak Nurul, tadi disampaikan oleh Pak Wijayanto ini ada masih beberapa kendala seperti masalah eksekusi di lapangan dan juga birokrasi. Nah, dari BKPM sendiri kira-kira dari analisanya apa yang kendala yang masih dihadapi untuk bisa mempermudah investasi di dalam negeri, Pak? Ya, jadi yang disampaikan Pak Wijayanto itu tepat sekali, Pak. Jadi pengamatan beliau itu sangat sesuai dengan fakta di lapangan bahwa eksekusi sebenarnya menjadi kunci. Jadi ketika kita mencoba merayu investasi untuk masuk ke dalam negeri, itu tidak berhenti sampai pada saat mereka punya minat masuk ke dalam Indonesia. Justru strategi KPM itu dimulai dari menawarkan peluang investasi yang ada, kemudian membantu mereka mendapatkan perizinan, bahkan membantu mencari strategi-strategi sampai dengan financial close. Kemudian apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kenapa? Karena BKPM masih harus terus membantu mereka sampai benar-benar bisa mengimplementasikan rencana investasi mereka sehingga mereka bisa berproduksi. Karena kalau mereka belum sampai pada fase produksi, negara tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan ada pajak yang bisa di-generate dari kegiatan investasi mereka itu. Sehingga sekarang BKPM ini punya kewajiban dan mencoba menempatkan diri sebagai pihak yang mendampingi investor, mulai dari menarik mereka sampai dengan mendampingi mereka sampai pada fase produksi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, tapi juga di luar dari itu, penyederhanaan, simplifikasi dari perizinan dan juga proses perizinan itu juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Karena efisiensi dari perizinan, proses perizinan itu juga dipertimbangkan oleh pihak investor. Jadi kita tidak lagi mau punya proses yang berbelit-belit, tetapi ini simple, waktunya bisa diprediksi, kemudian juga tentunya tanpa biaya. Nah, ini yang harus kita coba benar-benar pertahankan sehingga ini akan menjadi brand Indonesia ke depan, sehingga mereka akan mengatakan Indonesia adalah ramah terhadap investasi, di samping kelebihan lain dari sisi comparative advantage. Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam, marketnya besar, kemudian juga tenaga kerjanya juga berlimpah, bisa tersedia. Nah, kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah kombinasi semuanya itu bisa membuat kita dalam situasi pandemik seperti ini pun, ketika semua negara bersaing untuk mendapatkan investasi, kita lebih bisa menunjukkan ke depan kemampuan kita untuk bisa lebih kompetitif lagi. Pak Nurul, langkah konkret yang dilakukan oleh BKPM untuk menyederhanakan perizinan ini apa, Pak Nurul? Ya, sekarang ya BKPM saat ini biarpun Omnibus Law masih sedang berjalan, kita sudah mencermati faktor-faktor apa yang kemudian akan berimplikasi terhadap perizinan investasi yang nanti akan diimplementasikan di OSS. Nah, OSS ini secara kontinu kami hampir setiap minggu membahas hal-hal yang patut kita duga ini akan menjadi faktor yang menyederhanakan perizinan, yang mempermudah proses perizinan, yang membuat dia lebih otomatis, sehingga nanti investor tidak lagi berhadapan dengan sistem yang complicated. Ini diharapkan akan investasi bagi mereka, dan mereka akan menghadapi proses dan prosedur yang relatif sangat simpel dan sangat cepat. Oke, baik. Pak Wijayanto, terkait dengan kendala yang masih harus diselesaikan oleh BKPM dan juga pemerintah, ini apa menurut Anda yang masih menjadi ganjalan untuk investor masuk ke tanah air, Pak? Jadi saya melihat kita harus memilah ya strategi kita itu menjadi dua strategi. Yang pertama adalah strategi spesifik. Ini ditujukan kepada investor-investor seperti yang tadi disampaikan Pak Nurul yang 129 itu, strategi spesifik. Yang kedua adalah strategi generik. Ini untuk memperbaiki iklim investasi secara umum. Yang generik ini prosesnya lama. OSS kita tahu, Omnibus Law kita tahu perdebatannya panjang sekali. Tetapi ada baiknya kita juga perlu fokus kepada yang strategi yang spesifik tadi. Ke 129 potensial perusahaan yang akan relokasi itu tadi. Mungkin regulasinya masih rumit, tetapi kita buat seperti sistem perbankan. Jadi investor itu hanya datang di front office, back office yang rumit, yang kotor, dan lain sebagainya. Itu biar dilakukan oleh para officer. Dalam hal ini teman-teman di BKPM dan di birokrasi. Saya pikir dengan strategi seperti ini, regulasi yang masih rumit pun itu bisa diterobos. Makanya saya sangat mendukung pendekatan yang sekarang dilakukan oleh BKPM. Misalnya begini,
selama ini kita selalu membandingkan Indonesia dengan Vietnam. Ya, mungkin regulasi kita tidak sesimpel Vietnam, proses birokrasi kita tidak sederhana di Vietnam. Tetapi saya yakin kita pasti bisa menjamin untuk 129 perusahaan itu tadi, proses di Indonesia, birokrasi di Indonesia jauh lebih bagus dari Vietnam. Saya yakin itu bisa dilakukan, dan itu merupakan strategi untuk memenangkan persaingan, strategi yang pragmatik yang sedang kita lakukan ini. Dan untuk Vietnam sendiri mungkin satu pesan untuk Pak Nurul, memang mereka sangat menarik untuk berbagai jenis investasi, tapi sebenarnya mereka juga sudah mengalami kejenuhan. Jadi para investor itu misalnya tekstil, kemudian sepatu, gadget, elektronik, itu mereka sudah mulai merasa kalau terlalu banyak investasi di sana, if something happen dengan Vietnam, apakah itu politik, kemudian dan lain sebagainya, maka mereka akan kehilangan potensi bisnis luar biasa. Sehingga sebenarnya mereka sedang mencari alternatif di luar Vietnam. Yang paling kelihatan adalah produsen sepatu, misalnya. Nah, ini adalah peluang bagi kita untuk kemudian Pak Nurul dan tim di BKPM itu memfokuskan approach-nya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan ini sudah sangat bagus, tetapi begini, hal yang generik tadi, memperbaiki iklim secara keseluruhan itu juga perlu dilakukan. Karena begini, at the end strategi yang kita lakukan ini tidak bisa meng-capture begitu banyak investor gitu ya. Padahal investor yang akan masuk ke Indonesia ini kan jumlahnya puluhan ribu gitu ya. Nah, ini memerlukan pendekatan yang generik tadi. Oke, Pak Nurul, terkait dengan strategi BKPM untuk bisa memenangkan persaingan antara Indonesia dan juga Malaysia, Vietnam, Thailand, ini kan dikatakan bahwa Vietnam ini memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibanding Indonesia, kemudian juga logistiknya juga lebih efisien. Nah, ini bagaimana strateginya untuk BKPM bisa memenangkan persaingan ini? Iya, jadi begini, Mas. Memang tidak ada khususnya di ASEAN, negara yang memang benar-benar super dia sempurna dari semua aspek-aspek yang berkontribusi terhadap pengambilan keputusan berinvestasi bagi investor. Tetapi justru kombinasi keseluruhan, kan semua investor itu pada akhirnya akan menghitung benefit cost analysis-nya. Kalaupun misalnya jumlah tenaga kerja di Malaysia tenaga kerja di Malaysia lebih produktif, tapi at the end of the day jumlah yang digunakan dengan produk yang dihasilkan dibandingkan dengan hal yang sama di Indonesia, pada akhirnya cost-nya akan sebesar apa. Kemudian juga pasti logistik akan menjadi perhitungan juga, dalam pengertian bahwa seberapa jauh jarak antara proses produksi terhadap market itu juga menjadi pertanyaan, ditambah dari berapa besarnya juga. Jadi sebenarnya yang kita lakukan, pemerintah terkait dengan rencana tenaga kerja itu sudah ada beberapa program, banyak program yang sudah dilakukan, termasuk juga vocational training yang dilakukan bekerja sama dengan beberapa negara sahabat yang memberikan peningkatan kemampuan kapasitas skill dari pekerja di Indonesia. Kemudian juga bahkan kita mempunyai insentif lainnya berupa super tax deduction yang terkait dengan program-program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pekerja, baik itu dari sisi training maupun dari sisi pemagangan. Yang itu juga menjadi insentif tersendiri. Nah, dengan situasi yang demikian, harapannya kita bonus demografi ini bukan menjadi bencana, karena kalau misalnya bonus demografi ini kualitasnya dengan skill yang kurang baik, tidak sesuai dengan dibutuhkan oleh industri, maka tidak ada manfaatnya juga. Tapi justru pemerintah sudah sadar bahwa kita akan memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, dan kementerian-kementerian yang lainnya, dalam rangka menyiapkan suplai tenaga kerja tersebut untuk keperluan industri yang ada di Indonesia. Nah, kombinasi antara kekayaan sumber daya alam, kemudian faktor ongkos tenaga kerja yang tadi disampaikan oleh Pak Wijayanto, kita sangat bersaing, dan produktivitas yang terus meningkat, dan juga posisi market dengan kualitas yang makin baik dan juga dengan kuantitas yang makin besar, ini pada akhirnya yang bisa menentukan investor akan melakukan investasi di Indonesia atau tidak. Bukan hanya pada single factor, katakanlah dari sisi keunggulan tenaga kerja saja, tetapi juga faktor-faktor lainnya. Dan kita merasa yakin bahwa kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, dan ini dimengerti oleh pihak investor, dan investor merespon dengan baik atas perbaikan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dan mereka menangkap signal
bahwa pemerintah melakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh dan Presiden dengan leadership-nya sangat kuat memberikan guidance kepada kita bahwa kita harus investor friendly dalam kegiatan menarik investasi dan memfasilitasi investasi. Saya rasa begitu, Mas. Pak Nurul, yang menjadi masalah klasik hingga saat ini adalah masalah pembebasan lahan dan juga harga tanah yang lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lain seperti Vietnam dan juga Thailand. Nah, ini bagaimana BKPM mengatasi masalah atau mengawal masalah tanah ini agar bisa investasi masuk ke tanah air ini? Ya, betul, Mas. Jadi masalah tanah ini menjadi salah satu faktor utama penghambat dari kelancaran realisasi investasi di Indonesia. Makanya dengan adanya kunjungan Presiden ke Batang ini sebenarnya menjadi terapi untuk memperbaiki citra Indonesia terhadap harga lahan yang tidak kompetitif. Kenapa? Karena selama ini seringkali lahan yang sudah dibidik untuk dijadikan kawasan industri itu dijadikan target juga oleh spekulan-spekulan tanah. Jadi yang membuat harga kawasan industri itu menjadi tidak kompetitif, sebenarnya harga di awal perolehannya itu sendiri sudah terintervensi oleh para spekulan-spekulan tanah yang harganya mahal. Nah, karenanya kemudian begitu kita bicara tentang Batang ini kawasannya dimiliki oleh PT PN 9. Tidak ada spekulan tanah bermain di situ. Jadi harganya bisa dikontrol. Itu yang kalau milik BUMN. Tapi kalaupun misalnya itu bukan milik BUMN, kita sudah mengidentifikasi dan mengkaji secara teliti dan mendalam strategi-strategi lain. Jadi ada salah satu cara yang namanya penlok atau penetapan lokasi. Penetapan lokasi itu adalah gubernur mengeluarkan keputusannya menetapkan lokasi pada lokasi tertentu yang diperuntukkan untuk industri, harganya sudah dipatok dengan keputusan itu. Sehingga once keputusan itu dibuat, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat harga dari itu. Nah, dengan cara seperti itu maka kemudian nanti lahan yang akan dibeli oleh pengelola kawasan industri, harganya tidak akan dipermainkan oleh spekulan. Ini memang baru ketemu di tahun ini, Mas. Di tahun ini, sebelumnya kita belum pernah punya formula pendekatan seperti ini. Jadi ke depan kita lebih optimis bahwa untuk permasalahan tanah, kita sudah punya jawabannya. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan masalah lahan ini yang menjadi masalah utama untuk investasi, Pak? Karena dikatakan juga Pak Presiden Jokowi mengatakan kalau misalnya di Vietnam 500.000, kalau bisa di tanah air di Indonesia 300.000 begitu. Ini sangat berpengaruh sekali nampaknya masalah lahan ini, Pak. Ya, memang lahan merupakan faktor yang sangat penting ya. Pertama masalah harga. Tapi yang lebih penting dari itu adalah masalah kepastian. Di Indonesia ini sudah harganya mahal, banyak konflik agraria gitu ya. Jadi sudah dibeli, ternyata ada yang mengklaim pemilik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sangat merepotkan. Menurut saya harga satu hal, tapi yang kedua adalah kepastian hukum dari status tanah. Itu sebenarnya lebih penting. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Vietnam, kita tidak bisa membandingkan gitu ya, Vietnam, Kamboja, Laos, karena mereka negara komunis dan masyarakat itu tidak memiliki lahan. Lahan adalah milik negara. Sewaktu-waktu negara perlu, rakyat bisa dipersilahkan untuk pindah dengan pesangon yang minimal gitu ya. Jadi dalam konteks itu, dalam konteks lahan ansih, kita memang sulit bersaing. Paling tidak dengan pendekatan seperti yang dilakukan di Batang, itu bisa menjadi solusi antara begitu ya. Nah, kawasan industri pun saya pikir masih mempunyai cukup ruang untuk perbaikan. Ini PR untuk Pak Nurul gitu ya. Ada begitu banyak kawasan industri, tetapi ketika ada investor mau berinvestasi, mereka harus mengurus izin lingkungan, izin-izin yang terkait dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Akan sangat elok jika ketika kita menyebut kawasan industri, artinya berbagai izin lingkungan dan lain sebagainya itu tidak diperlukan lagi. Karena kawasan industri ketika disiapkan di situ sudah mengakomodasi berbagai isu tersebut. Nah, yang lain sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi melihat gitu ya, pasti ada begitulah banyak lahan milik BUMN yang makin lama menjadi makin tidak produktif. Karena tadinya untuk perkebunan, kemudian perkebunan itu sekarang terletak di pinggir kawasan industri atau sekitar perkotaan, begitu ya. Sehingga secara ekonomi tetap menjadi perkebunan itu merupakan bukan pilihan yang efisien. Sehingga konversi lahan perkebunan terutama yang di Jawa menjadi kawasan industri itu merupakan satu alternatif yang patut untuk didorong. Belum lagi kalau kita melihat Pemda itu mempunyai begitu banyak lahan gitu ya,
yang perlu diidentifikasi. Karena lahan-lahan itu bisa jadi sangat layak untuk dibangun dalam bentuk kawasan industri. Jadi itu menurut saya solusi-solusi antara begitu ya. Okay. Terkait regulasi tentang lahan sendiri, sebenarnya pemerintah sudah sangat agresif ya, progresif dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang lahan untuk proyek strategis pemerintah begitu ya. Ketika proyek itu dianggap strategis, apalagi sekarang kita butuh lapangan kerja dan lain sebagainya, maka sebenarnya pemerintah mempunyai tangan yang kuat gitu ya untuk mendorong proses pembebasan lahan yang lebih cepat begitu ya dan lebih pasti. Nah, beberapa hal yang sudah kita punya ini mestinya perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Oke, baik Pak Wijayanto dan juga Pak Nurul, kita akan break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog bagaimana memikat investasi kala pandemi, rekan Poppy Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Poppy. Ya, baik Andra dan juga pemirsa, di tengah pandemi investasi menjadi salah satu PR besar. Tidak hanya krusial dalam mendorong kembali aktivitas ekonomi dan industri, namun juga menopang pertumbuhan PDB di mana investasi menjadi satu dari 3 pilar utama. Jurus jitu harus dirumuskan karena pandemi diperkirakan akan berdampak pada tren investasi global. Nah, apalagi saat ini tengah krisis ekonomi di mana resesi yang terjadi di dunia ini diperkirakan oleh World Bank akan menjadi yang paling parah dalam 80 tahun terakhir ini. Kita lihat datanya di target realisasi investasi tahun 2020, skenarionya atau target sebelum pandemi ini adalah sekitar 886 triliun rupiah. Namun di skenario kedua, asumsi pandemi berakhir bulan Mei, 855,6 triliun rupiah, dan skenario ketiga, asumsinya jika pandemi berakhir bulan depan atau bulan Juli di 817,2 triliun rupiah. Lalu kita lihat bagaimana kuartal 1 2020 angkanya untuk PMDN ini sekitar 112,7 triliun rupiah atau ada perkembangan sekitar 29,3% year on year. Kemudian PMA ini 98 triliun rupiah atau mengalami penurunan di minus 9,2% year on year. Jadi totalnya adalah sekitar 210,7 triliun rupiah atau mengalami kenaikan year on year. Plusnya adalah 8%. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan 5,3% di kuartal 1 atau kuartal yang sama di tahun kemarin atau 2019. Lalu kita lihat untuk realisasi investasi kuartal 1, kita lihat angkanya ini naik ya, perkembangannya cukup baik begitu dari kuartal 1 2016 146,5 triliun, angkanya terus naik hingga 2019 ini 195,1 triliun dan di kuartal 1 2020 ini angkanya sekitar 210,7 triliun rupiah. Lalu selanjutnya untuk realisasi. Ini dia untuk realisasi investasi Indonesia, angkanya juga terus naik menurut sumbernya adalah BKPM. Dari 2012 angkanya terus naik hingga tahun 2019 sekitar 809,6 triliun rupiah. Lalu untuk investasi di PDB Indonesia atau struktur PDB Indonesianya di kuartal 1 2020 kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga masih memiliki kue terbanyak di angka 58,14%. Kemudian di posisi kedua ada investasi atau PMTB, ini angkanya 31,91%. Untuk ekspor 17,43%, sementara konsumsi pemerintah 6,5%. Lalu untuk konsumsi LNPRT ini 1,28%, sementara untuk impor ini minus 17,57%. Lalu laju pertumbuhan PMTB trennya year on year ini terus menurun begitu ya dari kuartal 1 2018 hingga kuartal 1 2020. Kalau dulu angkanya sekitar 7,92%, kemudian turun di 5,81, lalu naik tipis, kemudian turun dan angkanya terus menurun hingga kuartal 1 2020 di 1,70%. Demikian data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Poppy untuk data-data yang sudah disampaikan dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto. Pak Nurul, ya Pak Nurul terkait dengan formulasi yang tadi disampaikan kerjasama dengan Pemda penempatan lahannya, ini apakah sudah dilakukan untuk 7 perusahaan atau 7 pabrik yang relokasi ke Indonesia dan juga untuk 17 pabrik atau perusahaan yang sudah punya komitmen?
Ya, kebetulan untuk 7 perusahaan yang pasti melakukan relokasi itu sebagian besar sebenarnya mereka sudah menunjukkan lokasi di mana mereka akan berproduksi. Jadi yang 7 ini lebih besar penentuannya karena faktor pendekatan dari BKPM, bukan karena faktor harga tanah. Nah, tetapi untuk yang harga tanah ini kan saya sampaikan tadi ini formulasi yang baru kita temukan di tahun ini, dan ini akan digunakan untuk membangun kawasan industri. Tapi ini pun tidak berlaku untuk yang Batang, karena Batang tidak punya persoalan dengan tanah, karena tanahnya milik PTPN 9. Nah, ke depan nanti, kalau ada calon-calon kawasan industri yang baru, yang kita ingin mensecure dan memastikan harga dari perolehan tanahnya, maka kita bisa mengusulkan perolehannya melalui penetapan lokasi. Tetapi catatannya, ketika kita bicara penetapan lokasi, ini juga tidak semuanya bisa begitu saja dilakukan penetapan lokasi, karena kalau ada kepentingan yang secara nasional dipandang oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dan perlu menunjuk satu lokasi tertentu oleh kepentingan pemerintah, itu baru bisa kita lakukan. Jadi tidak bisa juga untuk kepentingan kegiatan anytime gitu. Nah, tapi untuk kepentingan satu ini kita sudah punya, dan insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan harga tanah yang masih mahal, kita sudah bisa berdiskusi dengan pemerintah daerah untuk bisa mengeluarkan penetapan lokasinya, strategi dengan menentukan penetapan lokasi. Ya, Pak Nurul, ketika kita berkaca dengan kawasan industri terpadu di Batang ini, mungkin nggak sih kalau misalnya kawasan industri terpadu ini diterapkan juga seperti itu menggunakan lahan-lahan BUMN begitu di daerah lain? Ya, sangat mungkin. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Wijayanto, itu memang pendekatan baru yang selama ini belum pernah kita lakukan. Jadi kita berdiskusi dengan BUMN yang ada, khususnya di PTPN yang mereka punya lahan. Kebetulan lahannya itu tadi disampaikan oleh Pak Wijayanto, itu sudah tidak efisien lagi ketika dilakukan kegiatan ekonomi perkebunan. Maka kemudian dipandang perlu mencari alternatif. Kalau misalnya ternyata alternatif itu jatuh pada kemungkinan menjadikannya sebagai kawasan industri, khususnya kawasan industri yang juga inline dengan perkebunan yang dimiliki oleh PTPN. Nah, sehingga proses produksi dari bahan baku yang dihasilkan oleh PTPN misalnya nanti akan dilakukan di dalamnya. Nah, itu menjadi salah satu alternatif yang mungkin kita akan lakukan. Dan contoh yang di Batang ini bisa menjadi salah satu bukti. Itu pun kalau kita bicara di Batang, kita tidak melihat keterkaitan antara produk yang dihasilkan oleh perkebunan PTPN 9 di sana dengan kawasan industrinya. Nah, karena kawasan industri yang akan kita bangun di sini, ini kawasan industri yang tidak hanya memfasilitasi proses produksi atas produk-produk yang dihasilkan dari perkebunan PTPN 9. Oke, baik. Pak Wijayanto, terkait dengan pengembangan kawasan industri terpadu yang menggunakan lahan-lahan BUMN ini, ada nggak sih resikonya, Pak? Saya pikir relatif minimal sekali risikonya ya, karena kalau kita berbicara masalah lahan, selama ini yang menjadi kendala kan kepastian hukum. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul gitu ya, dan juga oleh Pak Erik gitu ya, dari pidato di Batang tadi, bahwa ini tanah PTPN 9, kemudian status hukumnya jelas, tidak ada masalah klaim dan lain sebagainya. Nah, ketika ketidakpastian itu menjadi kendala, kepastian adalah solusinya. Jadi mengkonversi lahan-lahan yang sudah mempunyai kepastian ini perlu didorong untuk menjadi semacam mainstream approach begitu menurut saya ya. Baik, jadi minim resiko Pak ya. Karena kalau kita harus melakukan perubahan regulasi terkait dengan pertanahan dan lain sebagainya, itu perlu proses yang lama. Ketika itu selesai nanti bisa jadi semua relokasi sudah diambil oleh Vietnam dan Kamboja, Laos. Terlalu lama begitu Pak ya prosesnya di kita. Baik Pak Wijayanto dan juga Pak Nurul, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Nurul dan juga Pak Wijayanto. Pak Nurul, salah satu daya tarik bagi investor untuk masuk ke tanah air adalah masalah infrastruktur. Kemarin sempat juga di Brebes itu menjadi kawasan industri, tapi infrastrukturnya kurang mendukung, akhirnya pindah ke Batang. Nah, ini bagaimana menyikapi masalah infrastruktur yang saat ini bahkan karena pandemi beberapa di stop ini Pak, di hold dulu sementara. Ini apa yang coba ditawarkan kepada investor ini? Mohon izin, Mas Andra, saya luruskan dulu terkait dengan yang Batang. Terkait dengan Brebes. Brebes itu tidak di stop.
Oke. Brebes tidak stop. Memang kawasan industri yang di Brebes itu dipersiapkan tidak dalam rangka relokasi yang sekarang. Karena kalau yang sekarang ini butuh waktu cepat. Tetapi Brebes itu kita persiapkan adalah untuk keperluan nanti relokasi bagi industri-industri seperti misalnya untuk sepatu, alas kaki, atau juga untuk tekstil. Itu rencananya di sana. Dan dalam waktu dekat ini belum bisa dilakukan. Jadi kalau pada siang tadi kita melihat Presiden berkunjung ke Batang, bukan berarti Brebes di stop. Brebes itu tetap masih jalan, Mas. Tapi memang dia tidak diupayakan dalam rangka menampung relokasi yang sekarang. Karena harus dijadikan dulu di tanahnya harus dibebaskan dan segala macam. Masih ada proses pembebasan lahan. Yang kalau kita mengandalkan Brebes untuk relokasi yang sekarang, waktunya tidak mencukupi. Karenanya kemudian kita persiapkan dua-duanya, baik yang di Batang maupun yang di Brebes. Gitu. Sarana infrastruktur seperti apa yang dibutuhkan untuk kawasan industri terpadu ini, Pak? Nah, begitu kita bicara tentang kawasan industri terpadu, sebenarnya kita harus berpikir tentang terintegrasinya mulai dari proses suplai bahan baku, kemudian suplai produk-produk penyerta yang lainnya, kemudian juga logistik dari kawasan industri terhadap pengeksporan dan juga pendistribusian dari produk-produk tersebut yang membutuhkan katakanlah pelabuhan atau stasiun kereta api untuk mengangkut barang, yang ini akan dibangun harus dalam jarak yang tidak terlalu berjauhan. Nah, Batang ini ideal karena pertama lintasan kereta api di situ sudah ada. Ya. Kemudian juga terkait dengan pelabuhan, ada pelabuhan yang dekat dari sekitar situ, kemudian juga suplai listriknya itu sudah ada PLTU yang di Batang, yang dia bisa mensuplai listrik ke sana. Sehingga memang Batang ini ideal. Kalau kita bicara tentang infrastruktur, maka kita bicara tentang suplai utilitas, kemudian juga katakanlah pendukung dari logistik seperti pelabuhan dan yang lain-lainnya. Ini infrastruktur yang wajib ada di sekitar kawasan kalau memang kita ingin melihat kawasan industri itu ingin mempunyai daya saing yang tinggi. Artinya daya saing yang tinggi ini adalah pada akhirnya cost yang ditimbulkan oleh seluruh fasilitas-fasilitas yang ada tadi, karena dia kompak berada dalam wilayah yang berdekatan, pasti akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan infrastruktur yang tidak lebih lengkap dan tidak terintegrasi. Ya, Pak Nurul, untuk kawasan industri Brebes ini kan informasinya memang terkendala masalah pembebasan lahan. Nah, ini bagaimana strategi ke depannya? Apakah bisa ada strategi jitu untuk mengatasi spekulan-spekulan tanah ini? Batang pembebasan lahannya Brebes, Pak. Saya tidak bisa bilang ini bermasalah. Sampai dengan detik ini kita tidak punya permasalahan dengan pembebasan lahan di Batang, tapi ini masih sedang di Brebes. Ini masih sedang dalam proses. Sedang dalam proses. Jadi strateginya sudah ada, tapi untuk mengeksekusinya ini kan ada butuh waktu dan regulasi yang harus dikeluarkan. Gitu. Nah, kita sedang menunggu itu. Jadi kalau dari sisi lahannya kita sudah berkoordinasi dengan pihak Pemda, baik itu pemerintah kabupaten maupun pihak gubernur dari Jawa Tengah. Ini masih tetap on schedule. Oke, baik. Jadi tidak ada masalah dengan pembebasan lahan di Brebes, Pak ya? Tidak ada. Pak Nurul, maaf saya ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, secara keseluruhan ini untuk investasi kita ini apakah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 3 atau juga tahun ini begitu, Pak? Mengingat konsumsi juga sedang turun sekarang begitu. Saya lihat begini ya, ada delay yang cukup panjang ya kalau kita berbicara investasi gitu ya. Apa yang dilakukan sekarang, impact ekonominya barangkali kalau kita berbicara masalah capital expenditure baru terjadi di akhir tahun gitu ya. Kemudian impact ekonomi dalam konteks penciptaan lapangan kerja, fiskal, kemudian juga produksi dan lain sebagainya, ekspor, itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini tidak serta-merta kemudian akan menunjukkan dampak seketika. Termasuk begini, ketika kita menganalisis dampak COVID terhadap investasi gitu ya, COVID yang terjadi mulai Maret itu dampak bagi investasi kita bukan di kuartal 1, mungkin berdampak di kuartal kedua, tetapi dampak yang lebih besar menurut saya di kuartal ketiga, kuartal keempat, atau kuartal ke-1 tahun depan. Jadi time delay ini yang harus kita pertimbangkan juga.
Bahwa investasi itu merupakan motor penggerak ekonomi, menurut saya iya, apalagi untuk daerah-daerah seperti Jawa Tengah, di mana di situ banyak sekali lahan yang sekarang digunakan untuk agriculture, gitu ya. Land holdingnya satu keluarga hanya 3.000 meter persegi, gitu ya. 1 hektar lahan kalau untuk pertanian mungkin hanya mempekerjakan 4 orang, begitu ya. Tapi begitu kita konversi menjadi industri, 1 hektar mungkin bisa mempekerjakan 150, 200, 300. Jadi menurut saya pengembangan kawasan industri di daerah-daerah padat yang berpotensi ke depan mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi itu perlu dikedepankan. Ini tidak hanya untuk Jawa Tengah menurut saya, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur gitu. Ini solusi menurut saya yang cukup bagus. Oke, baik. Pak Nurul, jika kita berkaca dengan persaingan kita dengan Thailand dan juga Vietnam, mereka lebih unggul ketika bisa menekan ledakan pandemi COVID-19. Nah, di tanah air sendiri kan ini pandemi ini memang masih cukup tinggi. Nah, ini bagaimana optimisme Anda untuk realisasi investasi di tanah air di tahun ini? Dengan ledakan pandemi yang masih cukup tinggi saat ini. Baik, saya masih tetap punya rasa optimis yang tinggi. Kalau saya ambil contoh misalnya katakanlah di BKPM, kami bekerja di kantor itu eselon 1, eselon 2 tidak pernah punya libur sejak dari awal kasus pandemi ini ada. Dan di BKPM kita tidak mendengar ada karyawan yang kemudian terkena dan kita bisa berjalan baik-baik saja. Dan di seluruh dunia saat ini belum ada informasi yang valid yang menyatakan bahwa ada antivirus atau vaksin yang sudah ditemukan. Artinya apa? Kondisi dasarnya semua negara punya resiko yang sama. Semua negara punya kemungkinan untuk bisa menang dari perang melawan COVID ini atau kalah melawan COVID ini. Tergantung dari bagaimana secara sungguh-sungguh kita semuanya untuk bisa satu paham, satu kesepakatan bahwa kita menerapkan protokol-protokol kesehatan itu dengan baik dan benar. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, inilah yang dilakukan oleh Jepang. Inilah yang dilakukan oleh Korea, inilah yang dilakukan oleh Thailand. Nah, kalau ini juga dilakukan oleh Indonesia, kita pasti akan mampu melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih baik dari sisi ekonominya, karena kita lebih besar size ekonomi kita. Nah, bagi saya, ini kesempatan baik juga kita boleh menghimbau, bukan hanya kepada pemerintah, bukan hanya kepada pelaku usaha, tapi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh komponen bangsa ini, dalam situasi sekarang ini, tidak ada pilihan lain. Harus menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aspek kehidupan kita kalau kita memang tidak ingin terpuruk lebih buruk lagi. Baik, tidak ada pilihan lain Pak ya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan agar investasi kita tetap berkembang. Saya ke Pak Wijayanto terakhir. Pak Wijayanto, closing statement Anda, kira-kira potensi apa lagi yang bisa menjadi peluang agar investasi bisa kembali menarik di tanah air? Saya pikir begini ya, dengan berbagai keterbatasan, investasi di Indonesia itu terus bertumbuh gitu ya. Coba kita bayangkan kalau kita bisa menghilangkan keterbatasan-keterbatasan itu, pasti investasi di Indonesia ini akan melejit dengan lebih cepat lagi. Potensinya luar biasa, walaupun angkanya terus tumbuh, tapi kalau kita lihat FDI misalnya, rasio terhadap GDP di Indonesia itu masih relatif kecil. Ini sebenarnya menggambarkan potensi ke depan yang luar biasa. Nah, saya ingin mendorong supaya selain investasi domestik, FDI ini juga dikedepankan. Karena bagi ekonomi sebesar Indonesia, yang penting tidak saja kita bisa memproduksi sesuatu, tetapi bagi Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari global supply chain, begitu ya. Kalau kita ingin mendongkrak ekspor, salah satunya adalah mendorong posisi Indonesia dalam global supply chain itu. Jadi memang ini PR Pak Nurul dan teman-teman, investasi domestik penting, investasi asing, terutama yang berkualitas juga perlu mendapatkan prioritas utama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijayanto dan juga Pak Nurul sudah bergabung di Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa.